Shalom anak-anak Miss, usia 9 sampai 11 tahun. Apa kabarnya hari ini? Miss percaya semua kita dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita masuk dalam daring PPA kita di hari yang kedua, yaitu Kurnas, Kurikulum Nasional. Dan hari ini kita masuk dalam materi krisis air bersih. Sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, coba amati wadah berikut ini. Ya, pasti anak-anak Miss tahu bahwa ini adalah akuarium. Dan Miss ingin tanya, apa sih yang kalian lihat? Sudah pasti ikan. Nah, semua makhluk hidup membutuhkan air, termasuk kita. Manusia bisa hidup tanpa makan, tetapi tidak bisa hidup tanpa air. Di beberapa bagian dunia, banyak orang yang harus berjalan jauh untuk mendapatkan air bersih. Jadi, kita harus bersyukur kalau sampai hari ini kita bisa minum air yang bersih. Selanjutnya, Miss akan memberikan ilustrasi komposisi air bersih di dunia. Di sini sudah ada 3 wadah. Yang pertama, wadah air asin di dunia. Yang kedua, wadah air dalam tanah, tubuh manusia dan geyser. Dan wadah yang ketiga adalah wadah air bersih. Oke, kita akan lakukan percobaannya. Yang pertama, Miss akan mengisi wadah air asin di dunia. Ini menggambarkan jumlah air asin yang ada di dunia. Penuh itu menggambarkan bahwasanya air asin sangat banyak di dunia ini. Kita beralih ke wadah yang kedua, wadah air dalam tanah, tubuh manusia atau makhluk hidup serta geyser. Kita lihat tidak sepenuh wadah air asin di dunia, hanya ada setengah. Dan kita beralih ke wadah yang ketiga, yaitu wadah air bersih. Wadah ini menggambarkan jumlah air bersih yang ada di danau, sungai, yang layak kita minum. Coba anak-anak Miss amati perbandingan jumlah air asin yang ada di dunia dengan berapa banyak air bersih dan layak minum dari total air di dunia. Ternyata hanya ada sedikit sekali air yang bersih untuk dikonsumsi. Ini berarti kita tidak boleh menyia-nyiakan keberadaan air bersih di dunia. Nah, anak-anak ini sudah lihat kan tentang ilustrasi komposisi air bersih di dunia, bahwasanya air bersih di dunia ini hanya tersisa sedikit lagi. Nah, sekarang Miss mau tanya, siapa anak Miss yang punya kebiasaan kalau dia mandi suka ngabisin air di kamar mandi? Coba anak Miss bayangkan, jika kita tinggal di suatu daerah yang susah sekali untuk mendapatkan air bersih, bagaimana perasaan anak-anak Miss? Pastinya sedih kan? Nah, kalau begitu, selagi masih ada air bersih di bumi kita ini, kita harus menjaganya. Dengan cara apa? Kalau di rumah kita mandi, kita harus menggunakan air secukupnya. Dan kalau kita bak air sudah penuh, kita harus mematikan keran air ya. Seperti itu ya. Sekarang kita akan belajar singkat tentang proses dalam siklus air. Di sini Miss punya media tentang siklus air, bisa anak-anak Miss perhatikan. Sebelumnya, air yang sering anak-anak Miss lihat di sungai dan kolam adalah sebagian dari siklus air di dunia. Proses dalam siklus air terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah persipitasi. Persipitasi adalah proses di mana uap air yang membentuk awan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk titik-titik air hujan. Yang kedua adalah penyimpanan. Air hujan yang jatuh disimpan dalam sungai, danau, laut, dan sebagian diresap oleh tanah dan bebatuan. Yang ketiga adalah evaporasi dan transpirasi. Karena intensitas sinar matahari, air yang disimpan dalam sungai, laut, danau, dan tanah ini kemudian menguap sebagai uap air. Dan yang keempat adalah kondensasi. Uap air yang terkumpul di udara
kemudian menjadi dingin dan membentuk awan, uap air ini kemudian akan turun kembali sebagai hujan. Dan begitu pun seterusnya. Keberadaan air bersih merupakan karya tangan Tuhan. Kita semua harus bertanggung jawab dalam menjaga keberadaannya. Jika sungai, selokan, ataupun daerah di sekitar rumah kita tampak kotor, kita harus membersihkannya dari sampah-sampah yang ada. Setelah itu, jangan lupa kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan jangan lupa setelah itu kita harus mematikan kerannya jika sudah selesai dipakai. Dalam Yesaya 58 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sekian materi kita hari ini, dan ini untuk tugas kamu di rumah. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.